Menyusahkan orang saja. Claudia, akhirnya aku bertemu denganmu. Hanson lega melihat Claudia kini sudah masuk ke dalam kantor. Sejak di klub malam, Hanson kehilangan temannya itu. Sudah berkali-kali Hanson menghubungi Claudia, tapi nomor Claudia tidak aktif. Hanson ingin mencari Claudia ke keluarga Claudia, namun dirinya tak mengenal keluarga Claudia. Pun rumah Claudia saja dia tidak tahu. Kemarin Hanson menjemput Claudia di ujung jalan. Itu yang membuatnya tidak tahu rumah Claudia. Hai Hanson, maaf waktu itu aku pergi meninggalkanmu. Claudia segera meminta maaf pada Hanson. Gadis itu yakin pasti Hanson mencarinya. Bagaimana tidak, dirinya menghilang di klub malam akibat mabuk dan bertemu Christian. Padahal malam itu Claudia mendatangi klub malam karena bermaksud untuk menemani Hanson, yang kala itu mergoki kekasihnya berada di klub malam bersama dengan pria lain. Hanson meraih kedua bahu Claudia. Aku sangat mencemaskanmu. Aku pikir kau diculik. Aku sudah menghubungimu, tapi nomormu tidak aktif. Kemarin kau juga tidak datang ke kantor. Tapi untungnya Eddie bilang kau sedang kurang enak badan. Paling tidak aku mendengar kabarmu dari Eddie. Kalau saja kemarin aku tidak mendengar kabarmu, sudah pasti aku akan lapor polisi. Claudia menghela nafas dalam mendengar cerita Hanson. Ya, kala itu ponselnya memang sempat tidak aktif karena butuh waktu menenangkan pikiran setelah apa yang terjadi dengannya. Claudia berpikir akan bertemu dengan Hanson di kantor. Dia akan memberikan penjelasan pada Hanson di kantor. Jika melalui telepon, Claudia takut ketahuan berbohong. Hanson, aku meninggalkan klub malam karena ada urusan keluarga. Ponselku tidak aktif karena ada sedikit masalah. Aku ingin berpamitan padamu saat di klub malam, tapi aku lihat kau sedang berbicara dengan kekasihmu. Aku tidak enak mengganggu, ucap Claudia dusta. Terpaksa Claudia mengatakan sedang memiliki masalah keluarga, tidak ada pilihan lain. Jika dia mengatakan pada Hanson tentang dirinya yang bermalam di hotel bersama Christian, bisa-bisa Hanson akan berpikiran buruk tentangnya. Hanson mengangguk paham. Tapi kau baik-baik saja kan? Tanyanya mencemaskan keadaan Claudia. Sebenarnya Hanson ingin sekali bertanya dengan lebih dalam apa yang terjadi pada Claudia. Namun jika sudah membahas tentang keluarga, maka Hanson tak mungkin bertanya lebih dalam tentang kehidupan pribadi Claudia. Aku baik-baik saja Hanson, tidak usah mencemaskanku. Oh ya, bagaimana dengan kasihmu? Ujar Claudia bertanya sengaja mengalihkan pemikiran Hanson tentang dirinya. Raut wajah Hanson berubah mendengar ucapan Claudia. Hubunganku dengan kekasihku sudah selesai. Dia tidak mau aku putuskan, tapi aku tidak bisa mentoleransi perselingkuhan. Aku memaafkannya, tapi tidak akan pernah mungkin aku kembali padanya. Orang yang sudah berselingkuh sampai kapanpun tidak pernah berubah. Claudia terdiam mendengar apa yang Hanson katakan. Perkataan Hanson seakan memberikan tamparan keras padanya. Padahal dirinya dan Christian tidaklah berselingkuh, hanya saja dirinya terjebak di lingkaran api bersama kakak iparnya itu. Heh, Claudia, kenapa kau melamun? Tanya Hanson menatap Claudia yang melamun. Tidak apa-apa, kau pasti akan mendapatkan yang terbaik, Hanson. Ujar Claudia memberikan semangat agar Hanson tak putus asa. Hanson tersenyum. Thanks, Claudia. Ayo kita kerja, banyak sekali yang ingin aku beritahu padamu tentang menangani proyek. Claudia mengangguk. Ya, Hanson. Claudia dan Hanson melangkah bersama menuju ke meja kerja mereka. Claudia ingin fokus dalam bekerja karena sekarang dirinya tengah memegang proyek besar Hastings Group dengan Giovan Group. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Claudia masih tengah mempelajari proyek, mulai merasa kantuk. Akhirnya Claudia memutuskan untuk ke pantry membuat kopi susu. Claudia sedikit menguap, entah kenapa dirinya mengantuk sekali. Mungkin efek terlalu banyak berpikir membuatnya ingin tidur. Tak bisa dipungkiri memang banyak sekali beban-beban di pikiran Claudia. Di pantry, Claudia membuat kopi susu untuknya. Office boy ingin membantu, namun Claudia menolak. Claudia memang menerapkan pada dirinya bahwa dia adalah karyawan di Hastings Group, bukan seorang tuan putri yang dilayani. Sampai detik ini saja, belum ada yang tahu kalau Claudia adalah adik ipar Christian. Setelah selesai membuat kopi, Claudia hendak ingin kembali menuju ke ruang kerjanya. Namun langkah Claudia terhenti di kala berpapasan dengan Shawn bersama dengan Christian. Hai Claudia, Shawn tersenyum samar menatap Claudia. Hai Shawn, apa kabar? Claudia membalas senyuman Shawn. Aku baik, kau sendiri apa kabar? Aku juga baik. Christian berdeham. Claudia, kau periksa laporan tentang desain terbaru yang ada di atas wajahku. Pelajari itu dengan baik dan jangan sampai ada kesalahan.
Sun menatap Christian. Kita akan meeting di luar membahas proyek. Kau tidak mengajak Claudia? Lain kali Claudia akan ikut, tidak sekarang, ucap Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Sun mengangguk paham. Oke, kalau begitu kita berangkat sekarang. Sun menatap ke arah Claudia. Claudia, kau ingat kan apa saja yang aku inginkan di proyek ini? Iya, Sun, aku sudah mencatat semua keinginanmu, jawab Claudia hangat. Bagus, Sun tersenyum samar. Mari Tuan Giovan. Christian mengajak Sun untuk masuk ke dalam lift. Tanpa Christian mengabaikan Claudia, bahkan Christian seakan terburu-buru mengajak Sun pergi. Claudia sedikit bertecak, lalu dia melangkah menuju ke ruang kerja Christian. Gadis itu tak mengerti laporan apa yang dimaksud oleh Christian. Claudia merasa kalau tidak ada tugas yang diberikan oleh Christian. Sebenarnya, tadi dia ingin bertanya langsung maksud dari ucapan Christian yang memintanya memeriksa laporan. Namun Claudia tak enak bertanya di depan Sun. Nanti Sun berpikir dirinya ini lambat berpikir. Itu kenapa Claudia memutuskan untuk menurut saja dikala mendapatkan perintah. Di ruang kerja Christian, Claudia segera menuju ke meja kerja Christian. Namun tatapan Claudia menatap meja kerja Christian hanya berisikan laporan keuangan perusahaan dan proyek yang dirinya tak tahu apa isinya. Claudia mulai membuka satu demi satu proyek di atas meja, tapi tetap tidak menuaikan hasil apapun. Claudia malah tak menemukan proyek yang bisa dia periksa. Jika proyek lain pasti dirinya tak mengerti. Yang ada bukannya benar, malah dirinya membuat kesalahan. Claudia memutuskan untuk membuka laci meja kerja Christian. Yang dia temukan malah foto pernikahan Christian kakaknya. Claudia baru menyadari bahwa foto pernikahan Christian kakaknya tak diletakkan di atas meja, malah berada di dalam laci meja kerja pria itu. Claudia sempat bingung, hatinya pun seakan bergemuruh melihat foto pernikahan Christian kakaknya. Namun Claudia memutuskan untuk menepis semua pikiran yang muncul di dalam otaknya. Dia tak ingin memikirkan apapun, apalagi menyangkut Christian. Lebih baik sekarang dia fokus pada pekerjaannya. Tapi tunggu, laporan yang dimaksud Christian itu apa? Claudia tidak menemukan apapun di atas meja kerja pria itu. Christian ini aneh sekali. Aku disuruh meriksa laporan, tapi di mana laporannya? Kalau proyek lain kan aku tidak mengerti, seru Claudia dengan hembusan nafas kesal dan raut wajah yang jengkel. Menyusahkan orang saja. Dasar pria aneh.